Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19, 20, 21 dan 22 dari surah Al-Hijr. 4 ayat yaitu menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebelum ini, dalam ayat yang sebelum ini Allah menerangkan tentang tanda kekuasaannya di langit, yaitu bintang-bintang yang bertaburan di langit, indah sekali. Kemudian Allah menjaga langit dari ditembusi oleh jin-jin, oleh syaitan-syaitan. Nah, setelah Allah menerangkan tentang langit sebagai tanda kekuasaannya, Allah berikutnya menerangkan tentang bumi pula, bumi yang dihamparkan. Kemudian di bumi itu dipasakkan tiang-tiangnya, yaitu berupa gunung-gunung. Kemudian juga di bumi itu ditumbuhkan tanam-tanaman yang kesemuanya itu dengan ukuran, dengan kadar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bumi itu juga disiapkan makanan untuk kehidupan manusia, sehingga manusia kalau di bumi tidak akan mati kekurangan makanan, tidak akan, karena keperluan hidup manusia itu sudah dicukupkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwasanya segala sesuatu untuk keperluan makhluk, Allah lah yang telah mengumpulkannya di dalam khazanahnya, di dalam perbendaharaannya. Kalau di langit Allah turunkan ke bumi, kalau di dalam bumi Allah akan keluarkan, kalau sedikit Allah akan banyakkan. Begitulah kemahakuasaan Allah dalam memberikan rezeki, dan Allah lah yang menghimpunkannya dan tidak ada manusia yang mampu untuk mengotak-atiknya. Jadi perbendaharaan rezeki itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkannya. Kalau hujan umpamanya, Allah menurunkannya dengan kadar yang tertentu. Kemudian juga Allah menerangkan tentang tanda kekuasaannya yang lain, yaitu berupa angin yang ditiupkan. Angin itu apabila bertiup berarti bergerak. Nah, angin itu bergerak dalam waktu yang sama, ia adalah mendorong awan dari atas laut ke atas darat. Kemudian dari awan itu turun hujan. Nah, itu angin yang mendorongnya sehingga awan itu bergerak. Hujan turun di darat, maka manusia mendapat manfaat. Haiwan
binatang ternak juga mendapat manfaat. Kemudian tanam-tanaman juga mendapat manfaat. Sawah ladang kita tak perlu lagi kita mengambil dari mana-mana, tapi air hujan langsung menyiraminya. Kemudian angin itu juga bukan hanya mendorong awan, tetapi angin itu juga mengawinkan tumbuh-tumbuhan, yaitu bunga betina, bunga jantan. Ada kalanya pohon itu satu-satu. Ada satu pohon itu jantan, satu lagi pohon itu betina. Umpamanya pohon kurma. Ada satu pohon kurma itu jantan. Bukan di pohon itu juga ada betina, enggak. Bunga betinanya ada di pohon yang lain. Nah, satu pohon itu mungkin boleh jadi jaraknya 8 sampai 10 meter. Nah, maka apa yang akan memindahkan bunga jantan ke bunga betina? Maka yang memindahkan itu adalah angin. Nah, angin itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang mengawinkan tanam-tanaman. Jadi beberapa ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya bertambah keimanan kita kepada Allah yang maha berkuasa. Bahwasanya Allah yang maha berkuasa itu yang mengatur hidup kita, mulai dari makanan kita, minuman kita, dan apa saja yang kita perlukan dalam hidup. Maka semestinya manusia apabila telah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mereka dan memberikan kehidupan kepada mereka, maka semestinya manusia beribadah kepada Allah. Dengan beribadah itu manusia mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan apabila Allah menghidupkan, Allah lah yang memberikan jaminan kehidupan dengan sebab-sebab kehidupan, yaitu makanan, minuman, dan apa saja yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani kehidupan. Maka nanti dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan. Nah, namun sebelum sampai ke ayat itu, Allah menerangkan tentang dirinya terlebih dahulu, yaitu yang berkuasa di langit, yang berkuasa di bumi, yang menciptakan langit sebagai tanda kekuasaannya, dan yang menciptakan bumi dan apa-apa yang ada di bumi itu sebagai tanda kekuasaannya. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari beberapa ayat ini semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin terasa kehadiran Allah itu di dalam hidup kita, sehingga lidah ini senantiasa basah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, sesungguhnya tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau ya Allah. Maka selalu lidah ini bertasbih mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Lihat langit bertaburan bintang-bintang, subhanallah. Lihat bumi yang terhampar, gunung yang terpacak, subhanallah. Lihat pula awan yang bergerak, yang didorong oleh angin, kemudian turun hujan, subhanallah. Tumbuh tanam-tanaman, dengan air tersebut kita dapat minum, binatang ternak juga demikian, subhanallah. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang membuat kita hendaknya lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyakkah manusia bersyukur? Tidak. Apabila dibandingkan antara yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur, qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mudah-mudahan kita yang senantiasa diingatkan dengan tausiah-tausiah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, mudah-mudahan kita ini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sebagai mukaddimah. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelumnya kita akan membaca ayat dan menterjemahkannya terlebih dahulu supaya kita lebih fokus nantinya kepada tafsiran ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Terjemahannya, wal arda madadnaha, dan bumi itu kami menghamparkannya, menjadikannya luas, terasa oleh manusia ketika mendiaminya. Wa alqaina fiha, dan kami letakkan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatna fiha, dan kami tumbuhkan pada bumi itu tanam-tanaman, min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu, mauzun, yang telah ditentukan. Macam-macam. Ada tanam-tanaman itu yang umurnya pendek, palawija, sayur mayur. Ada yang tanam-tanaman itu umurnya panjang, lama, seperti korma, zaitun. Waja'alna lakum, dan kami jadikan untuk kamu, fiha, di bumi itu, ma'ayish, kehidupan, makanan, minuman, pakaian, kenderaan. Waman lastum, dan kami jadikan pula untuk kamu di bumi itu, waman lastum lahu, yang kamu terhadapnya tidaklah birazikin, yang memberi rezeki. Kami berikan kepada kamu, tetapi pemberian yang kami berikan kepada kamu itu bukan kamu yang memberikan rezeki kepadanya, kami yang memberikan rezeki. Kamu hanya mendapatkan manfaat dari pemberian itu. Nanti kita terangkan apa maknanya. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun, illa, kecuali, indana, di sisi kami, khazainuhu, perbendaharaannya, artinya disimpan di sisi kami. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah kami menurunkannya, yang kami simpan itu, illa, kecuali yang kami turunkan itu, biqadarim ma'lum, dengan kadar yang tertentu. Jadi kadarnya tertentu. Boleh jadi beberapa bulan yang lalu kadar hujan yang diturunkan sedikit sekali, bahkan jarak turunnya pun lama sekali. Sehingga manusia pun jadi gelisah, sampai sholat istisqa berkali-kali, hujan pun tak turun-turun. Nah, sekarang pula beberapa hari ini kadar hujan tu banyak sekali, sampai dah tergenang pula, dah banjir pula. Kita maunya bukan seperti itu, tetapi itu adalah kehendak Allah dengan kadar yang telah ditentukan. Wa arsalna riyaha, dan kami kirimkan angin, lawaqiha, sebagai yang, ini salah satu tafsirannya, mengawinkan. Ini satu tafsirannya. Nanti ada lagi tafsiran yang kedua. Dan kami kirimkan angin itu untuk mengawinkan. Mengawinkan apa? Mengawinkan tanam-tanaman. Ya, bunga betina ke bunga jantan, atau sebaliknya, bunga jantan ke bunga betina. Fa'anzalna minas sama, dan kami turunkan dari langit, ma'an, air, yang dimasukkanlah air hujan. Fa'asqainakumuhu, maka kami memberikan minum kepadamu dengan air tersebut. Wa ma antum lahu, dan tidaklah kamu terhadap air itu, bikhazinin, menyimpannya. Yang menyimpan air itu Allah Ta'ala. Kita tak mampu
untuk menguasai air tersebut. Kita hanya memanfaatkan saja, memakainya saja. Baik, kita baca dari awal secara langsung, kemudian setelah itu baru kita pindah ke tafsir. Apa tujuannya ini? Tujuannya supaya kita lebih menyiapkan diri bahwasanya yang akan kita pelajari ini adalah terbatas kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi. Dan bumi itu kami hamparkan dan kami menghamparkannya, dan kami letakkan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya tanam-tanaman dari setiap sesuatu yang telah ditentukan. Dan kami menjadikan di bumi itu kehidupan, dan kami jadikan juga di bumi itu apa-apa yang kamu tidak memberi rezeki kepadanya. Dan tidak adalah sesuatu pun kecuali di sisi kami perbendaharaannya, dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang tertentu. Dan kami mengutus atau meniupkan angin sebagai mengawinkan tanam-tanaman. Lalu kami menurunkan dari langit hujan, dan kami memberikan minum kepadamu dengan air tersebut, dan tidaklah kamu yang menyimpannya atau yang berkuasa untuk menyimpannya. Jadi 4 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bumi yang dihamparkan, gunung yang dipacakkan, tanam-tanaman yang ditumbuhkan, kemudian sumber kehidupan yang ada di bumi, kemudian Allah yang menyimpan, mengumpulkan, menghimpunkan segala sesuatu dan menurunkan hujan dengan kadar yang tertentu, kemudian angin yang meniupkan awan yang menurunkan hujan, kemudian dengan hujan yang turun itu maka makhluk mendapatkan manfaatnya, manusia mendapatkan minuman, bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti mandi, mencuci dan lain sebagainya. Begitu juga binatang ternak dan tanam-tanaman. Kesemuanya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu menguasainya. Apabila demikian, maka semestinya manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini, sehingga membuat diri mereka itu tetap senantiasa dekat kepada Allah, membuat lidah mereka itu senantiasa tergerak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bibir mereka itu senantiasa basah berzikir, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tanda kekuasaannya, yaitu berupa langit, yang di langit itu ditaburkan bintang-bintang yang gemerlapan, sehingga manusia berdecak kagum ketika menatap langit di malam hari karena indah dihiasi oleh bintang gemintang. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tanda kekuasaannya. Kalau itu adalah yang di langit, maka sekarang pula yang ada di bumi, yaitu bumi yang dihamparkan itu luas, sehingga manusia bisa bergerak ke sana kemari. Kita sajalah bergerak di satu pulau ini saja, Pulau Sumatera saja. Kalau kita bergerak dari pangkal Pulau Sumatera di Sabang, Banda Aceh, kemudian ke Lampung, nah dengan pesawat saja hampir 2 jam. Itu dengan pesawat. Kalau dengan kendaraan darat, naik bus, bisa jadi 2 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam. Itu baru Pulau Sumatera. Terbayang tidak oleh kita bagaimana kalau kita mengelilingi bumi ini? Nah, maka sungguh luas sekali. Demikianlah Allah menghamparkan bumi ini. Wal arda, dan bumi itu madadnaha. Madadnaha, kami hamparkan. Nah, kalau disebut menghamparkan seperti tikar. Tadi tikar itu kan tergulung.
kemudian dihamparkan, maka dia menjadi terbuka. Nah, makna menghamparkan di sini bisa jadi maknanya adalah membuat kita selesa, senang, nyaman untuk tinggal di atas bumi itu, karena dia dihamparkan. Tapi kan muka bumi itu bukan seperti tikar terhampar datar, enggak, tapi ada gunungnya, ada lembahnya, ya ada gunung, ada lembah. Tetapi dimanapun manusia berada, seperti terasa di atas hamparan. Meskipun berada di tepi lereng bukit sekalipun, masih juga manusia bisa berdiam di sana. Nah, apakah manusia ketika di lereng bukit jadi lereng pula dia, menjadi miring pula? Enggak. Tetap juga dia berdiri, karena bumi itu dihamparkan untuk mereka. Ketika manusia berada di lereng lembah umpamanya, tetap manusia merasa nyaman tinggal di situ, karena bumi itu dihamparkan untuk mereka. Jadi ketika bumi itu terasa sebagai hamparan, maka manusia mestilah mengingat siapa yang menghamparkan bumi itu. Maka dalam ayat ini Allah menyebut kami, wal arda madadna, nah di situ kami, dan bumi itu kami yang menghamparkannya. Makna menghamparkan di sini yaitu yang membuat bumi itu selesa, nyaman, senang manusia untuk berdiam di atasnya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan kami letakkan pada bumi itu gunung-gunung. Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyebut bahwasanya gunung-gunung itu adalah sebagai pasak-pasak bumi, autada. Kalau disebut pasak bermakna untuk membuat bumi itu kokoh, sama seperti pasak rumah. Apa gunanya pasak rumah itu? Pasak yang diletakkan di tiang rumah. Tiang itu kan yang menegakkan rumah. Kalau rumah itu goyang, maka dipasak. Dengan pasak itu maka rumah itu menjadi kokoh. Bumi ini berputar dengan sangat kencang sekali di angkasa raya. Bumi ini berputar laju sekali. Maka apabila bumi yang berputar laju itu tidak ada pasaknya, maka boleh jadi bumi ini bergegar terus, dan kita tidak merasa nyaman untuk tinggal di muka bumi ini. Maka supaya bumi ini meskipun dia berputar, tapi tetap kita merasa tenang ketika bumi ini berputar bersama dengan kita yang ada di atasnya, maka Allah tenangkan bumi itu dengan memasaknya. Masaknya bukan memasak seperti di dapur itu, bukan, pasak-pasak, yaitu mengokohkannya. Dengan apa mengokohkannya? Dengan gunung. Nah, jadi gunung itu Allah ciptakan keras. Mengapa gunung Allah ciptakan keras? Karena dia sebagai pasak bumi. Tapi nanti di hari akhirat gunung yang keras itu sudah tidak ada lagi kekuatannya, karena gunung itu akan berhamburan seperti debu pasir. Nah, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, sudah az-zilzalah juga demikian. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Nah, bumi digoncangkan, kemudian gunung-gunungnya bertaburan, bumi ini pecah, hancur, manusia pun juga demikian. Nah, itu nanti di hari akhirat. Sekarang belum lagi kiamat terjadi, maka Allah membuat manusia senang di muka bumi ini. Nah, cuma manusia apabila sudah merasa senang di muka bumi, lupa yang membuat senang itu siapa. Nah, lupa. Maka diingatkanlah oleh ayat ini, kami yang meletakkan gunung-gunung itu di muka bumi untuk mengokohkannya. Wa ambatna fiha, dan kami lagi. Dah 3 kali kami tadi. Kami yang menghamparkan bumi, kami yang meletakkan gunung di muka bumi, kemudian kami yang menumbuhkan tanam-tanaman di muka bumi itu dari tiap-tiap sesuatu yang sudah ditentukan. Dari tiap-tiap sesuatu yang sudah ditentukan. Apanya? Mauzun. Mauzun dari kata wazan. Wazan timbangan yang sudah ditimbang-timbang. Nah, ditimbang-timbang ini yang sudah diukur kadarnya. Nah, jadi semua ini seimbang karena sudah diukur kadarnya. Tanam-tanaman itu bermacam-macam.
Tadi sudah kita sebutkan, ada sayur-sayur, ada pula yang lama umurnya. Kemudian ada yang diambil manfaatnya daunnya, yang dijadikan makanan oleh manusia. Ada pula yang dijadikan makanan bukan daunnya, tetapi batangnya. Ada pula bukan batangnya, akarnya. Seperti singkong itu akarnya dijadikan tanaman. Ada lagi baunnya. Ada macam-macam sekali. Mauzun itu adalah keseimbangan dari tanam-tanaman itu. Jadi kalau kita perhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah banyak sekali. Buka saja mata, maka akan dapat tanda kekuasaan Allah. Buka mata, bumi yang dihamparkan. Apa lagi? Gunung. Oh, kami ini jauh dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Kami tinggal di Riau, tak ada gunung. Nah, kalau tak ada sini tanam-tanaman banyak. Coba lihat tanam-tanaman di depan rumah kita itu. Tak ada tanam-tanaman? Pasti ada. Maka hendaknya segera mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penekanannya di sini adalah kami yang dimaksudkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami menjadikan di bumi itu kehidupan. Ma'aish jamak dari ma'isyah, kehidupan. Kehidupan apa yang Allah telah sediakan di bumi itu? Atau jaminan kehidupan apa yang Allah sediakan di bumi itu? Makanan, apa lagi? Minuman, apa lagi? Pakaian. Itu sudah ada di muka bumi. Makanan, bermacam-macam makanan. Makanan darat, makanan laut. Kita sekarang ini ada pula istilahnya makanan laut, seafood. Makanan laut yang bermacam-macam, yang tadinya di laut sampai di dasar laut, sekarang sudah dibawa ke darat dan menjadi makanan manusia. Kerang, ketam, apa lagi? Macam-macam ya. Dan manusia menikmatinya sebagai ma'aish, sebab kehidupan, yaitu makanan yang membuat mereka bisa hidup dengan baik karena ada makanan yang tersedia. Yang dari laut ada, yang dari darat pun juga ada makanan. Minuman begitu juga, bermacam-macam minuman. Ada minuman air hujan sebagai minuman, air sungai sebagai minuman. Apa lagi? Ada yang dari dalam perut binatang ternak pun juga ada minuman, yaitu air susu lembu, air susu unta, air susu kambing, domba. Kemudian juga dari lebah, minuman yang bisa juga bukan hanya menguatkan badan tetapi juga menyembuhkan penyakit, yaitu madu. Ini adalah tanda kekuasaan Allah, minuman yang diberikan kepada manusia. Pakaian, manusia biasanya memakai pakaian yang terbuat dari apa? Ada yang dari kapas umpamanya, tumbuh pula tanam-tanaman kapas. Ada pula pakaian manusia dari kulit binatang umpamanya. Semua itu telah Allah sediakan. Tapi malangnya juga sudah banyak pakaian, manusia pula tak memakai pakaiannya. Seakan-akan kekurangan pakaian, sehingga tidak lagi menutup auratnya. Wa man lastum lahu birazikin, dan kami pula yang menjadikan untuk manusia apa-apa yang atau siapa-siapa yang mereka itu tidak memberi rezeki kepadanya. Jadi ada apa-apa, ada siapa-siapa. Man di sini ini bisa difahami man manusia, man di sini bisa difahami ma itu apa. Kami yang menjadikan untuk manusia siapa-siapa yang mereka itu tidak memberi rezeki kepadanya. Siapa yang Allah berikan kepada manusia? Siapa yang bermakna pembantu-pembantu manusia? Siapa pembantu manusia itu? Yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya membantu manusia. Atau umpamanya siapa sajalah yang membantu kita. Ada pegawai-pegawai kita umpamanya, membantu kita, yang mana pembantu kita itu, pegawai kita itu bukan kita yang menjamin rezekinya, Allah yang menjamin rezekinya. Mungkin kita memberi gaji kepadanya, tetapi jangan dikatakan gaji itu adalah rezeki. Tidak, kita menjadi sebab sebagai yang memberi
rezeki kepada pembantu itu. Yang menjamin rezeki pembantu itu adalah Allah melalui kita, dan boleh jadi tidak melalui kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita bahwasanya kamu wahai manusia, ada orang yang membantumu dari hamba sahaya atau pegawaimu, yang mana kamu mendapatkan manfaat dari mereka itu. Itulah dia pemberian Allah kepadamu. Melalui mereka kamu mendapat manfaat, dan kamu pula tidaklah yang memberi rezeki kepada mereka, aku yang memberi rezeki kepada mereka. Maka mestinya kamu bersyukur kepada aku, karena kami tundukkan, kami lembutkan hati mereka untuk menjadi pegawaimu, untuk menjadi hamba sahayamu, membantumu. Kamu mendapatkan manfaatnya, kami yang melembutkan hati mereka, maka hendaknya kamu bersyukur kepada kami, wahai manusia. Kemudian ada juga yang memahami man di sini adalah ma apa-apa yang kamu tidak memberi rezeki kepadanya. Ma apa ini bermakna berarti bukan manusia. Apa yang juga ciptaan Allah yang membantu manusia, umpamanya dalam membawa barang, umpamanya. Apa yang membantu manusia dalam membawa barang? Nah, umpamanya binatang ternak. Siapa yang memberi rezeki kepada binatang ternak itu? Allah Ta'ala. Jadi jangan katakan, oh saya yang beri rezekinya, saya tanamkan rumput untuknya, kemudian dia makan. Dah, itu kita berusaha untuk memberikan rezeki. Tapi jaminan rezeki binatang ternak itu adalah dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu pun yang melata di permukaan bumi, yang bergerak di permukaan bumi, melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Maka dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya yang melata dengan perutnya bergerak, Allah yang memberikan rezeki. Yang berjalan dengan 2 kaki, Allah yang memberi rezeki. Yang berjalan dengan 4 kaki, Allah juga yang memberi rezeki. Ada lagi yang berjalan dengan banyak kaki? Ada. Apa yang berjalan dengan banyak kaki? Lipan. Apa lagi? Kaki 1000. Nah, betul 1000 kaki ya. Pernah menghitung ya. Begitulah banyaknya hewan, binatang yang melata di permukaan bumi, mereka itu hidup dan Allah yang menjamin rezekinya. Ada yang memberikan manfaat kepada manusia, kemudian merasakan manfaat tersebut, dan mereka tidak memberikan rezeki kepada ciptaan Allah itu, maka semestinya manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan tidak ada satu pun dari ciptaan Allah itu kecuali di sisi kamilah perbendaharannya. Maknanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berkaitan dengan manusia langsung ataupun tidak langsung, semuanya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dari sisi Allah. Jadi semuanya adalah dari ciptaan Allah. Allah yang menguasainya, kemudian memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Khazainuh, Allah lah yang memiliki khazanahnya, maknanya Allah yang akan memberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kita lihat ada orang yang berusaha biasa-biasa saja, tapi dapat rezeki banyak. Ada orang yang berusaha banting tulang, memeras keringat, tapi sedikit dapat rezeki. Jadi rezeki itu bukan terukur dengan usaha yang dilakukan. Memang kita diperintahkan untuk berusaha, tetapi bukan usaha kita itu yang menentukan kita dapat rezeki. Ada orang yang tak ada usaha, terbaring aja di rumah sakit, tak ada berusaha, terbaring saja, tak ada gerak apa-apa, tapi dapat rezeki. Ada orang datang bawa kue, bawa buah, bawa duit, ada dia berusaha? Enggak. Lalu bagaimana dia bisa dapat rezeki? Oh, karena yang memberi rezeki itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali terpedaya oleh usaha. Nah, jadi mengapa saya dapat sedikit? Ya, memang Allah telah menentukan sedikit dapat.
Mengapa orang itu banyak dapat ya? Karena memang Allah telah menentukan orang itu banyak dapat. Kita ingin dapat sedikit atau dapat banyak? Kan? Kita tidak redha, tidak berpuas hati dengan berapa kita dapat. Belum tentu lagi kalau kita dapat banyak seperti orang lain, kita akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Belum tentu. Boleh jadi menjadi sombong. Mana mau? Banyak dapat harta tapi sombong, daripada sedikit dapat harta tapi bersyukur. Mau mana? Oh, banyak tapi bersyukur. Tidak, bukan itu pilihannya. Ini untuk menerangkan bahwasanya seberapa pun yang kita dapatkan, bersyukurlah. Karena boleh jadi seberapa yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik bagi kita. Belum tentu lagi kalau kita mendapatkan banyak itu adalah baik bagi kita. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah manusia itu ada di antara manusia itu, kalau Allah lapangkan rezekinya, niscaya dia akan melampaui batas. Maka apabila kita memahami Allah sebagai yang menentukan kadar atau ukuran dari rezeki makhluk itu, maka kita menjadi orang yang redha dengan ketentuan berapa banyak rezeki yang kita terima, dan tidak akan dengki kepada orang lain yang mungkin mendapatkan lebih banyak dari kita. Masalah kita dengki itu sekarang sangat banyak sekali yang mendengki saudaranya. Berubah saja kenderaan saudaranya, ada yang mulai dari mana dapat PT kau, dari mana dia dapat uang ini. Kemudian diperbaiki rumah, dia dah punya rumah, sama-sama dulu beli rumah Perumnas, rumahnya sama bentuknya, tetapi rumah yang di depan itu dah berubah, dan naik ke atas satu tingkat, direnovasi lagi, bertambah kiri kanan. Mulailah dia dengki, ini dari mana dia dapat uang itu? Uang panas agaknya itu, dan seterusnya. Itu dengki. Syukuri, berterima kasihlah kepada Allah dengan apa yang kita miliki, seberapa banyak yang kita miliki. Dan apabila saudara kita dimudahkan rezekinya, doakan saudara kita itu mudah-mudahan terus mudah rezekinya, supaya hilang sifat dengki yang ada di dalam hati kita. Karena semua itu yang menentukan rezeki manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang telah ditentukan. Tidaklah kami menurunkannya. Kalau disebut turun itu dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, itu naik namanya. Nah, di dalam ayat ini turun. Dan kami menurunkannya, dan tidaklah kami menurunkannya melainkan menurut kadar yang ditentukan. Lalu maknanya apa nih kalau rezeki yang diturunkan dari langit ini? Yang nampak oleh mata kita, rezeki yang turun dari langit itu adalah berupa air hujan. Karena air hujan ini menjadi sebab kehidupan. Turun hujan, tumbuh tanam-tanaman. Turun hujan, berkembang biak binatang ternak. Turun hujan, manusia hidup dengan nyaman. Nah, air hujan yang turun itu ditentukan oleh Allah kadarnya. Jadi jangan sampai kita jangan pernah kita itu mempersoalkan air hujan yang turun. Allah, mengapa sedikit sekali air hujan ini? Gerimis saja. Sementara saya mau hujan yang lebih banyak. Jangan. Karena Allah yang menentukan, itulah yang terbaik. Allah, mengapa lebat betul hujan ini? Ada gerimis. Salah. Lebat betul pun salah juga. Nah, ini manusia karena tidak menyadari bahwasanya yang menentukan kadar hujan itu turun adalah Allah. Maka jangan sampai mempersoalkan kebijaksanaan Allah. Terima saja, syukuri. Nah, tapi kita khawatir kalau hujan itu banyak sekali, lebat, kemudian nanti banjir, kemudian nanti menjadi bencana. Kalau begitu, berdoalah kepada Allah. Ya Allah,
jadikanlah hujan yang diturunkan ini hujan yang mendatangkan manfaat, bukan hujan yang membawa laknat dari sisimu. Ya Allah, di sisi kami ini ya Allah, yaitu hujan itu yang akan membawa manfaat kepada kami, jangan sampai yang menjadi bencana bagi kami. Berdoa seperti itu ya. Tapi jangan dipersoalkan, mengapa sedikit sekali, mengapa lebat sekali. Tidak ya. Tapi kadang-kadang kita ini hanya mempercakapkan hujan saja. Jadi hujan itu menjadi bahan percakapan. Umpamanya tadi malam hujan tak? Itu saja yang ditanyakannya. Enggak, alhamdulillah tadi malam hujan. Tambahlah alhamdulillah di pangkalnya. Dia hanya cerita, di tempat kamu hujan enggak tadi malam? Enggak. Lebih bagus adalah alhamdulillah di tempat kami hujan, dan mudah-mudahan di tempat Bapak pun juga hujan. Jadi ada ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tanda kekuasaan Allah, yaitu hujan yang diturunkan ke muka bumi. Ada lagi satu tafsiran yang sangat bagus sekali yang kita baca dari buku-buku tafsir para ulama, yaitu dan tidaklah kami menurunkan hujan melainkan kadar yang telah ditentukan. Maknanya setiap hujan itu turun, itu diturunkan dengan penjagaan malaikat. Jadi ada malaikat yang memang ditugaskan mengatur hujan. Bahkan malaikat itulah yang diperintah oleh Allah untuk menguruskan hujan. Di sini dapat, di sini tak dapat, di sini gerimis, di sini lebat. Itu malaikat yang menentukan. Bermakna sampai kepada penugasan malaikat di dalam penurunan hujan. Jadi kita jangan memahami bahwasanya hujan turun begitu saja karena memang secara tabii alaminya memang demikian. Umpamanya mengapa hujan turun sekarang ini lebat sekali? Sekarang ini musim hujan. Enggak, bukan begitu. Ya memanglah dengan hukum sebab akibat, tetapi jangan lupakan yang menjadikan sebab itu berakibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting untuk senantiasa kita ingat supaya keimanan kita itu terus bertambah kepada Allah. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami meniupkan angin itu sebagai, tadi yang pertama kita sebutkan tafsirannya adalah sebagai yang mengawinkan tanam-tanaman. Tetapi ada ulama juga menjelaskan makna lawaqih di sini adalah hawamil. Maknanya adalah angin yang membawa. Jadi angin yang membawa. Hawamil jamak dari hamil. Hamil itu yang membawa. Ibu itu hamil sekarang. Berarti ibu itu yang membawa sekarang. Membawa apa dia? Ibu hamil itu membawa apa? Membawa janin yang dikandungnya. Kalau angin itu membawa apa? Membawa awan. Jadi angin itu, di dalam angin itu ada awan. Jadi awan itu berada di dalam angin yang bertiup. Jadi dia mengandung. Jadi angin yang bertiup itu mengandung awan. Maka ketika angin itu bergerak, awan itu juga bergerak di dalam angin itu. Kemudian dengan tekanan tertentu, kemudian angin itu menurunkan awan itu ke muka bumi berupa hujan. Begitu juga ibu yang mengandung itu menurunkan, tapi tidak menurunkan namanya, melahirkan anaknya. Begitu juga, jadi kalau ibu itu membawa anaknya, angin itu membawa awan. Maka kata membawa itu lawaqih. Jadi ada dua tafsiran lawaqih. Pertama tafsirannya tadi apa? Mengawinkan. Kalau disebut mengawinkan bermakna antara jantan dan betina. Mengawinkan apa? Mengawinkan tanaman yang jantan dan betina. Apabila angin itu mengawinkan, bermakna angin itulah yang membuat tanam-tanaman itu berkembang biak, berbuah. Kita memetik buah, sudah berbunga buah kita itu.
awal daripada buah itu berbunga, kemudian mulai berputik, kemudian dia besar. Kita lupa bahwasanya yang membuat buah itu pada awalnya adalah angin. Karena tanpa perkawinan yang dilakukan oleh angin, maka buah tidak akan menjadi. Nah, tapi ada dalam pelajaran biologi kita bahwasanya bukan angin saja yang mengawinkan tanaman, tetapi ada juga serangga yang mengawinkan. Namun di sini ini ayat atau tanda kekuasaan Allah. Di antara yang banyak itu, satu di antaranya adalah angin yang mengawinkan tanam-tanaman. Lawakih, tafsiran yang kedua adalah hawamil, yaitu yang membawa awan. Nah, kita ingin sekali awan itu, kalau kita sudah lama kemarau, maka ingin sekali awan yang bergerak itu di mana berhentinya dan menurunkan hujan. Nah, di tempat kita berada. Maka kita berharap sekali, mudah-mudahan awan ini berhenti sini dan hujan kita dapat. Tapi kita lupa, yang membawa awan itu dan membuatnya berhenti dan menurunkan hujan itu adalah siapa? Apa? Angin itu. Nah, angin itu bergerak, apakah dia bergerak dengan dirinya sendiri atau dia digerakkan? Dia digerakkan. Siapa yang menggerakkannya? Ini ayat ini. Wa arsalna, dan kami mengirimkan. Siapa kami? Allah. Dan kami mengirimkan ar-riyah, angin. Ar-riyah itu bentuk jamak, bentuk plural, bentuk banyak. Bentuk satunya rih. Rih, angin. Riyah, angin. Banyak angin. Riyah. Dalam bahasa Al-Quran, ketika disebut rih berbentuk satu, itu maknanya angin yang mendatangkan bencana. Nah, angin yang mendatangkan manfaat biasanya digunakan kata riyah. Nah, di dalam ayat ini, wa arsalna riyah, kami tiupkan angin. Bermana angin yang mendatangkan manfaat. Dulu kepada kaum terdahulu, rihin sarsarin. Angin sarsar, maknanya angin yang bertiup kencang, berputar, memulun apa? Menelan setiap apa yang ada di hadapannya. Itu angin rih. Umpamanya pada angin taufan, itu disebut rih. Angin yang panas, badai, itu rih. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menggunakan rih, Allah menggunakan riyah. Maknanya adalah angin yang mendatangkan manfaat. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita tak ada. Angin yang mana? Baru tahu angin itu angin yang baik buruk kalau diberi sifatnya di belakang. Angin yang mendatangkan manfaat, angin yang mendatangkan bencana. Panjang betul. Dalam bahasa Arab, angin yang mendatangkan manfaat, riyah. Angin yang mendatangkan bencana, rih. Dan kami mengutus atau meniupkan angin yang mendatangkan manfaat, yaitu yang mengawinkan tanam-tanaman atau yang membawa awan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an, lalu kami turunkan dari langit air. Air dimasukkan air apa itu? Air hujan. Kalau yang dari langit, air hujan. Kalau yang dari bumi, air mata air, air sungai, umpamanya. Air dari langit. Dari langit itu dari langit betul atau dari angkasa, dari awan? Maka makna di sini adalah dari air yang turunnya dari arah langit. Bukan dari langit itu yang meneteskan air, enggak, karena awan itu berada di mana? Di bawah langit. Dan air hujan itu turunnya adalah dari awan itu, arahnya dari langit. Maka yang dimasukkan air dari langit itu maknanya air yang turun dari arah langit. Yang dimasukkan adalah air hujan. Lalu kami turunkan dari langit air hujan, fa asqainakumuhu, lalu kami memberikan minum kepadamu dengan air itu. Sebenarnya asqainakumuhu itu bukan hanya memberi minum,
tetapi juga memberi dengan air tersebut apa saja manfaat untuk minuman, untuk apa lagi, mencuci pakaian, mandi, untuk berbagai macam, sampai kepada membangkitkan tenaga listrik, kemudian berbagai macam kegunaan air itu. Fa asqainakumuhu, lalu kami memberikan kepadamu air untuk minumanmu dan lain sebagainya. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan tidaklah kamu terhadapnya bikhazinin yang menguasainya. Yang menguasainya mana? Yang menyimpannya. Enggak, yang menyimpan air itu adalah kami, dan kami menurunkannya sekedar mana yang kami kehendaki. Nah, di musim kemarau sebanyak itulah yang Allah kehendaki. Di musim hujan sebanyak itu yang Allah kehendaki. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Nah, tinggal lagi kita manusia, yaitu senantiasa mengingat Allah lah. Ketika di musim kemarau, ingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, rupanya bukan kita yang menentukan hujan itu seberapa banyak yang kita inginkan. Ketika hujan, di musim hujan banyak, hujan lebat, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bukan kita yang menentukan hujan itu. Kalau kita yang menentukannya, kita mungkin ingin mengurangi hujan itu di musim hujan karena bisa membuat kita banjir, sawah kita tergenang. Tetapi kita menjadi mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kadar hujan itu diturunkan. Tinggal lagi kita manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepadanya. Karena melalui tanda-tanda kekuasaan yang ada di alam semesta ini, hendaknya kita menjadi lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malangnya kalau banyak tanda kekuasaan di alam ini tetapi tidak mengingatkan kita kepada Allah yang maha berkuasa itu. Bermakna ada mata tidak melihat, tapi sebenarnya bukan mata kepala itu yang tidak melihat. Yang tidak melihat itu adalah mata hati. Mengapa mata hati itu sudah tidak bisa melihat? Karena iman tidak ada di dalam hati itu. Maka jangan matikan hati, yaitu dengan menghilangkan iman dari dalam hati. Tetapi terangkanlah cahaya hati itu sehingga hati itu dapat melihat apa yang ada di alam semesta ini, dan banyak sekali. Buka mata, bukan hanya mata kepala tetapi juga buka mata hati. Maka pandanglah dengan pandangan keimanan, maka akan melihat bumi yang dihamparkan, gunung yang dipasakkan, kemudian tanam-tanaman yang ditumbuhkan, air yang diturunkan, angin yang ditiupkan. Semua itu adalah tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk ke dalam golongan orang yang senantiasa melihat tanda kekuasaan Allah, kemudian banyak bertasbih mensucikannya. Kemudian juga bahwasanya apa yang diberikan kepada kita itu adalah dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan cara bersyukur. Dengan apapun yang kita terima dari sisi Allah, maka kita mensyukurinya, yaitu menggunakan semua pemberian Allah itu seperti mana yang Allah kehendaki. Nah, jangan salah gunakan pemberian Allah, itu namanya tidak bersyukur kepada Allah, itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.